Wah, memberikan yang terbaik. Janganlah lakukan hidupku yang terjadi. Saat tubuh kami sakit, Kau menyembuhkan. Saat hati kami terluka, Kau akan membantu. Kau akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Saat perekonomian kami sakit, Kau akan mengirim berkat-berkat yang luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil begitu. Engkau amat yang kami percaya. Orang-orang yang berkuasa dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
pujian kami ya Tuhan, bahwasanya Engkaulah yang berkuasa. Padamu kami percaya ya Tuhan, yang menguatkan kami untuk kami menghadapi segala sakit kami, yang mampu menyembuhkan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa darah-Mu telah tercurah mengalirkan kesembuhan, pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami yang telah kami berikan kepada Tuhan, karena pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap kami. Bapa, kami rindu Tuhan singkapkan hal baru yang kami dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ini setiap doa kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saya mau sama kita semua shalom. Jangan bosan-bosan kita ketemu tadi malam. Siapa yang ketemu tadi malam sama saya? Kemarin malam. Sudah kenal sama saya? Ada yang belum kenal? Nama saya Siti Latnawati. Saya pelayanan Pos PI Purbalingga. Ya, memang rencana Tuhan sungguh indah, yang ada niat, bukan ya, gak ada pandangan kalau kita akan bawa firman Tuhan pada jemaat, tapi puji Tuhan ada kesempatannya. Semuanya sudah di bulan 1 hari ini ya, bulan 1 ya, tahun baru pastinya ya, sudah mengalami Natal, melewati Natal, berbagai, ada yang diundang nggak Natal gereja lain? Ada? Ikut? Oh ikut juga, ikut yang bagus, ikut, iya. Bapak Ibu semuanya wajah baru ya, semuanya wajah baru. Ada yang rambut baru? Oh nggak ada yang boleh, ya. Semuanya boleh baru, rumah boleh baru, kulkas boleh baru, kamera boleh baru, yang lain boleh baru. Tapi ada satu hal yang tidak boleh diperbaharui. Ada yang tahu? Jangan pernah perbaharui istri dan suami. Amin. Ada yang rencana perbaharui istri? Tidak ada kan? Iya. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah memberikan waktu kepada saya, terlebih kepada Ibu Evangelis Siska. Puji Tuhan. Sebenarnya hari ini kita pelayan di Ifata, tapi duluan Ibu Evangelis Siska tangkap ke sini. Karena Bapak Budi di cancel dulu di sini dulu. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena memang waktu saya dikasih hanya 2 jam, jadi gak cukup ya. Terlalu lama ya. Iya. Kita langsung saja buka Alkitab kita. Boleh buka Alkitab lewat HP. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18, hanya 1 ayat. Ayat ini sudah sering kita baca, tapi tadi lalu kita katakan bahwa Yesus yang menyembuhkan sakit kita. Amin. Kita mengalami sakit di tahun 2023 dan tahun ini kita mengalami kesembuhan. Amin. Amin ya. Kita mau baca bersama-sama ayat ini supaya kita boleh pahami bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Oh, suaranya kecil sekali ya. Semuanya sudah dapat amin? Amin. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Iya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan mengingat hal-hal yang dahulu. Berarti dahulu yang sudah lalu, yang sudah lewat.
Nah, kita sudah lewati itu tahun 2023. Semuanya sudah kita lewati. Sakit penyakit sudah kita lewati. Sakit apapun, sakit hati mau sakit penyakit sudah kita lewati. Tapi kita imani percaya bahwa di tahun yang baru, di bulan yang pertama, masih bulan 1 loh Pak, masih momen tahun baru. Jadi belum selesai tahun barunya, masih momen tahun baru. Kita imani bahwa resolusi kita akan memperoleh kesembuhan, sembuh dari penyakit, sembuh dari hal hidup yang mungkin selama ini kita masih hidup dalam kedagingan kita sembuh, dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya? Amin. Amin ya. Jadi puji Tuhan bahwa hari ini ayat ini berbicara tentang bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan dari tanah Mesir. Nah, itu adalah kisah-kisah bangsa Israel yang lepas dari perbudakan. Nah, bangsa Israel, dan tahu bangsa Israel itu pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Tetapi bangsa Israel itu dijulukan, dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sangat keras. Sama dengan saya dan Bapak Ibu, kita semua. Ini kita semuanya pilihan Tuhan ini. Jemaat Tuhan pilihan Tuhan semua. Kita semua pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Di PA kita juga sempat bahas ya, ada yang di PA ya. Kita ini bangsa pilihan Tuhan yang mewariskan semuanya yang Tuhan wariskan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah telah menciptakan dan menebus semua orang, maka semua yang telah ditebus oleh Tuhan itu umat pilihan. Sadar ya, kalau kita itu duduk sekarang ini di gereja, sadar nggak? Kita duduk di gereja karena apa? Karena supaya aku tampil, aku dibilang aku rajin ke gereja, atau memang benar-benar kita rindu sama Tuhan? Rindu sama Tuhan, puji Tuhan. Itu pribadi kita ya, pribadi kita rindu sama Tuhan. Tadi sungguh luar biasa pujiannya Pak, sungguh menikmati anugerah Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita menikmati aliran itu ada. Amin. Tapi kalau kita tidak menikmati, itu kita tidak dapatkan apa-apa. Jadi saya dan Bapak Ibu semuanya adalah umat pilihan yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dipilih dari banyak-banyak orang tuh yang di luar tuh lagi jalan-jalan, itu nggak dipilih Tuhan. Kita yang dipilih, orang yang dipilih Tuhan ini bukan orang benar semua loh, bukan orang benar. Saya bukan orang benar, tapi Tuhan pilih. Kenapa? Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Yang dicari itu orang sakit, bukan orang sehat. Jadi mungkin kita semuanya itu sebelum mengenal Tuhan punya masing-masing. Jadi itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apabila orang-orang percaya mengalami kesulitan dan kesengsaraan, maka tidak akan hancur karena ada Allah berserta dengan kita. Coba kita lihat nih, masih Yesaya ya. Yesaya pasal yang 43 ayat yang kedua. Coba perhatikan ayat yang kedua. Yesaya pasal 4 ayat. Kita hanya satu pasal itu aja, nggak usah lagi. Ayat pasal 43 ayat yang kedua, coba perhatikan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Nah, perhatikan di garis bawah ini. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang kelima, coba perhatikan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku ini anak huruf besar, berarti tertuju kepada Allah. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan himpun engkau dari barat. Jadi kita tidak akan takut ketika bangsa Israel menyeberang. Itu apa dikatakan Tuhan? Aku akan menyertai engkau. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, usaha apapun,
jangan takut. Ya, jangan takut kayak Tuhan sembunyi ya. Takutlah akan Tuhan. Tapi percaya bahwa kesulitan apapun, sakit apapun yang kita alami, Tuhan sembuhkan. Imani pujian kita tadi, Allah alirkan kesembuhan bagi hidup kita. Amin. Amin. Iya. Jadi sangat nyata penyertaan Tuhannya bagi kita semua. Tuhan serta dalam langkah kita. Ada tadi malam, siapa yang sering sama saya waktu PA? Jadi Mbak Siti kalau tadi PA atau malam ada jemaat Eva tadi lah. Jadi Mbak Siti kalau misalnya kita hidup di jalannya Tuhan, ada aja orang baik yang Tuhan kirim. Nah kan? Ada aja, asalkan kita berjalan bersama dengan siapa? Berjalan dengan Tuhan atau berjalan sama siapa? Berjalan dengan suami boleh, tapi sesuai dengan jalannya Tuhan. Sama dengan suami mengayomi istri mengayomi anak-anak, berjalan bersama dengan Tuhan, bergandeng tangan melayani Tuhan. Mbak Siti kan belum nikah kok bicaranya pernikahan. Ya, kita belajar sama-sama. Kita belajar firman Tuhan juga mengajarkan hormati istrimu, hormati suamimu. Jadi kita belajar dari situ. Bangsa Israel berharga dan mulia di pandangan Tuhan. Sasaran kasihnya, kasih Tuhan yang sangat besar itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu dikatakan tobat kumat. Jadi kita ini adalah manusia yang tobat kumat. Terus datang di gereja, minta ampun, berdoa gini. Habis itu kumat lagi. Kayak banyak kan, sembuh, kumat lagi. Kita itu bangsa Israel seperti itu, tobat kumat. Bangsa Israel kenapa Tuhan marah? Karena mereka menyembah Allah lain. Di situ Allah murka pada mereka. Jadi kita ini tetangganya bangsa Israel. Tapi kita pilihan Tuhan, amin. Amin ya, semuanya pilihan Tuhan. Iya. Ayat yang keempat, coba perhatikan ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Aku memberikan manusia sebagai gantimu. Paham? Ngerti? Aku memberikan manusia sebagai gantimu. Siapa yang gantikan kita? Natal kemarin Yesus datang lahir ke dunia menggantikan kita, menggantikan saya, menggantikan Bapak Ibu. Allah mengutus anaknya untuk datang ke dunia menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi tidak semua yang bisa mengerti arti penebusan. Tidak semua orang yang merasakan bahwa penebusan itu untuk dia. Tidak semua orang bisa membuka mata dan telinga. Kami bersyukurlah kita semuanya boleh bersama dengan Tuhan. Walaupun bangsa Israel secara rohani masih buta, Allah memiliki masa depan bagi mereka dalam rencana penebusan. Mereka masih tetap menjadi saksi dan hambanya. Jadi bangsa Israel adalah kayak pembahasan kita di PA, bangsa Israel itu yaitu Yusuf. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka membuat Tuhan marah dengan mereka menyembah Allah lain. Menyembah Allah lain, akhirnya Tuhan murka. Terus Tuhan menyuruh mereka jalan untuk menuju Kanaan. Itu di padang gurun, itu gak ada pohon loh, gak ada pohon, gak ada tempat berteduh. Ini aja kalau kita disuruh jalan kaki, kalau saya jalan kaki aja sudah kepanasan, apalagi mereka. Gak ada mobil di samping untuk kita berteduh, ada sedikit itu enggak, itu semuanya enggak ada. Padang gurun, enggak ada pohon di tempat berteduh.
panas, terik matahari, baju mereka hanya satu loh di badan mereka. Kita tuh masih ganti-ganti baju Natal, beli baju, tahu mereka enggak? Tapi Allah menyertai mereka. Allah menjadikan mereka pilihan Tuhan. Kenapa? Yang Tuhan pilih itu orang seperti itu. Orang Niniwe, ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, Niniwe itu adalah orang-orang yang paling bejat di mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengutus Yunus ke sana? Kembali lagi, Yesus datang ke dunia bukan orang sehat, orang sakit. Kita akan diutus kemanapun kita melayani. Cuma Tuhan akan bersama bertemu dengan orang-orang tidak sepaham dengan kita, orang-orang yang tidak mengerti apa itu terang kasih Tuhan. Itu tugas kita. Jadi bersyukur ketika Tuhan mengatakan kita adalah pilihan Tuhan. Bersyukur sekali sama Tuhan karena kita bisa beribadah. Bersyukur sekali karena kita boleh menjadi pengikut Tuhan. Mengikut Yesus tidak gampang loh. Tidak gampang. Ada yang kita korbankan, ada yang harus kita tinggalkan. Fokus kita hanya milik Tuhan. Nanti kalau kita bahas itu SK-nya terlalu panjang. Ya. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi banyak sekali bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang gagal di hadapan Tuhan, bangsa yang sangat keras di hadapan Tuhan. Tapi mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan. Allah akan menghukum Babel dan melepaskan umatnya. Mereka akan menerima sesuatu yang baru. Nah, bangsa Israel akan mendapatkan sesuatu yang baru. Percaya imani bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Amin. Coba kita buka ini ayat 19. Jemaat Tuhan tolong bantu saya, boleh membacakan ayat yang ke-19. Ada yang mau bacakan? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa dikatakan di situ? Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, Tuhan itu sudah kasih sesuatu hal yang baru untuk kita. Tapi seringkali kita tidak membuka mata kita melihat hal yang baru itu. Sering tuh menutup mata. Tuhan sudah kasih sediakan, tapi kita tutup mata kita. Dikatakan di sini, iya, aku hendak memberikan atau membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Ketika bangsa Israel menyeberang, itu laut belum, tapi mereka bisa menyeberang. Kenapa? Itu mujizat Tuhan. Ketika Musa berkata, soal airnya terbelah dua, bangsa Israel lewat. Penyertaan Tuhan. Kalau saya sendiri bilang air belah dua, terbelah enggak? Enggak bisa, karena saya enggak ada kuasa, kecuali Tuhan yang kasih. Iya. Yaitu masa baru yang baru yang mereka dapatkan, yaitu pengampunan, berkat, pemulihan dan kehadiran Allah. Amin. Mau terima hal yang baru? Mau. Yang Tuhan sediakan untuk kita yaitu pengampunan, berkat, pemulihan, kesembuhan dan kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan janganlah ingat-ingat hal yang dahulu berarti yang sudah berlalu. Kita sudah melewati Natal tahun 2023. Ada banyak hal yang kita lewati,
ada banyak hal yang kita lalui. Mungkin di tahun 2023 resolusi kita belum selesai. Di tahun 2024 sekarang resolusi itu akan selesai. Arti Natal, makna Natal dalam hidup kita itu Natal. Jangan takut, Lukas 2 ayat 10. Apa makna Natal dalam hidup kita? Apakah kita hanya bermeriah-meriah di gereja? Makna Natal. Apa makna Natal dalam hidup kita? Apa makna kelahiran Tuhan? Apa makna Yesus datang ke dunia? Iya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di sini dikatakan Allah mengungkapkan kasih-Nya untuk bangsa Israel dan keuntungan-keuntungannya. Allah telah menciptakan dan menebus kita. Kita adalah milik-Nya. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Allah menunjukkan, mengungkapkan, menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada bangsa Israel, kepada kita semua, kepada jemaat semua sekalian. Jadi ada hal-hal yang Tuhan, apabila kita mengalami kesulitan dan kesengsaraan yang dikatakan tadi, kita tidak akan hancur karena Dia ada bersama dengan kita. Amin. Kita sangat berharga di pandangan, dan sasaran kasih-Nya kepada kita itu sangat besar. Alami, hadiri, nikmati. Alami, hadiri, nikmati. Kalau kita mengalami, kita menghadiri setiap ibadah, maka kita akan menikmati semuanya. Amin. Hadiri, alami, nikmati. Ada terobosan baru yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-8 sampai 13 dikatakan di situ bahwasanya bangsa Israel yang secara rohani masih buta, Allah memiliki masa depan bagi mereka dalam rencana penebusan. Mereka masih tetap menjadi saksi bagi Tuhan, dan kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Ayatnya 14 sampai ayat 21 dikatakan bahwasanya Allah akan menghukum Babel. Saya tidak bacakan ayatnya, ini hanya rangkumannya. Allah akan menghukum Babel dan melepaskan umatnya. Mereka akan menerima sesuatu yang baru yang tadi ya. Nah, sekarang kita boleh melihat bahwa hari ini firman Tuhan, siraman rohani, siram disiram air, siraman rohani, berkat rohani kita pada pagi hari ini bertujuan untuk mendorong masing-masing pribadi kita untuk menemukan visi baru, terobosan baru dalam hidup kita, semangat baru dalam menjalani tahun yang baru. Amin. Sudah buat rencana ke depan? Amin ya Pak. Rencana ke depan tahun 2024, jualan kita makin maju ya Pak. Amin. Luar biasa. Anak Tuhan Jemaat Bani Urip sangat luar biasa ya. Kerja keras tapi tetap memuliakan Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Ayat kita pada pagi hari ini merupakan tulisan Nabi Yesaya yang dialamatkan kepada bangsa Israel yang kala itu juga mereka sedang mengalami kesengsaraan yang mendalam. Jadi surat Alkitab yang kita baca ini yang dialamatkan kepada bangsa Israel yang pada saat itu bangsa Israel lagi mengalami kesengsaraan, yaitu penghukuman dari Tuhan ketika mereka berjalan dalam kepada gurun menuju tanah Kanaan. Ibarat gini, ini gereja, ini tanah Kanaan, tapi Tuhan buat mereka muter, sementara ada jalan pintas. Ini gereja kita jalan ke sini, tapi ada jalan di belakang ke sini bisa kita lewati gereja. Tapi Tuhan buat mereka muter dulu. Kenapa? Supaya mereka dalam perjalanan melihat, mengingat perbuatan mereka, tapi tidak sadar-sadar juga. Dan pada saat mereka berjalan seperti lelah, mereka berhenti. Di situ mereka membuat patung tersendiri. Mereka menyembah patung. Di situ juga Tuhan murka.
tobat lagi ya Tuhan, gini. Habis itu kok tobat lagi. Jadi itu awalnya bahwasanya ketika mereka mengalami kesengsaraan tapi kasih Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Mereka menjadi tahanan di negeri orang. Mereka telah kehilangan segala harta benda mereka. Hanya pakaian yang melekat di tubuh mereka, itulah harta terakhir mereka. Mereka rindu tanah Kanaan, rindu rumah mereka, rindu tanah mereka. Tapi mereka tidak akan bisa ke sana dengan sempurna, dengan cepat. Kalau kita mau ke Jogja naik pesawat cepat kan? Sehingga ini enggak, naik itu dulu, naik odong-odong, bisa naik kereta, dipersulit. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya pada saat itu kita merenungkan, tapi tidak bisa juga kita renungkan, nggak sadar juga. Kita tidak ambil waktu untuk bisa kita renungkan, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Di balik kerinduan mereka di tanah mereka, ternyata mereka juga punya ingatan yang sangat kuat bahwasanya mereka dulu pernah hidup berlimpah. Tapi hati-hati, kalau kita hidup berkelimpahan, kalau tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu gak ada di mata Tuhan. Tuhan sakit. Ini bangsa Israel, mereka hidup berkelimpahan, tapi Tuhan buat mereka sengsara. Tapi mereka mengingat kalau mereka pernah hidup enak sekali. Jadi kalau talenta kita juga tidak kita persembahkan untuk Tuhan, Tuhan jago. Ada perumpamaan talenta 1, 2. Kalau tidak dirawat dengan baik, tidak ditambah talenta. Tuhan jago. Saya seperti itu juga lupa. Sudah bisa belajar kursus keyboard, bayar mahal-mahal, terus malas latihan. Sudah bisa kita kunci-kuncinya, enggak latihan lagi, malas kan. Pas dicoba lagi lupa yang mana ya kunci C. Sebenarnya gampang loh, C, D, G. Tapi Tuhan cabut. Main gitar juga saya tahu, makanya kadang-kadang disuruh, ternyata butuh saya di pelayanan ini skill seperti itu. Karena saya malas belajar seperti itu. Sudah kita tahu dasar-dasar gitarnya, sudah tahu. Ketika kita coba lagi kunci C yang mana ya? Sementara kunci C yang pertama ya kunci C. Oh susah ya kunci C-nya ya. Ternyata benar yang dibilang firman Tuhan. Kalau kita tidak asah, Tuhan cabut. Tuhan ambil kembali talenta ini. Jadi bersyukur, makanya ketika dikatakan belajar, kayaknya aku belajar pun Tuhan gak terima lagi. Karena udah belajar duluan tapi kita sia-siakan. Kesempatan itu kita sia-siakan. Akhirnya kita tidak bisa, tapi sekarang kita tetap berjuangnya belajar. Masa-masa kejayaan saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kalau saya baca untuk kita semua ya. Kalau mau buka juga boleh. Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai 33. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. 12:32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Itulah pemusnahan Tuhan kepada mereka. Tapi Tuhan tidak memusnahkan memusnahkan manusianya, tapi memusnahkan harta mereka. Untuk apa harta berkelimpahan kalau tidak untuk Tuhan? Hiduplah sederhana tapi bersama dengan Tuhan. Kau usah kaya-kaya Pak, tapi pun kita tidak bawa pikiran, kita tidak bawa uangnya Pak. Jadi hidup sederhana tapi bersama dengan Tuhan. Taklukkan tanah Kanaan. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua.
kedua dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tetapi seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Jadi semua yang kita butuhkan Tuhan penuhi. Iya ya, Tuhan penuhi semua yang kita butuhkan. Usaha kita, dalam keluarga kita, dalam pergumulan kita, dalam kekurangan kita, Tuhan sudah penuhi. Amin ya. Cuma satu kuncinya, gak usah banyak-banyak. Hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Satu ayat, yaitu jangan ingat yang sudah dahulu. Jangan ingat masa lalu. Masa lalu itu sangat manis, Bu, Pak. Manis. Dan susah kita lupakan. Mungkin di tahun 2023 manis sekali dalam keluarga itu. Susah dilupakan. Tapi ingat, ada juga pahitnya. Pahitnya itu yang harus dilupakan. Jangan mengingat dengan baik. Jangan ingat lagi yang dahulu. Seperti zaman purba. Sekarang kita masuk di bulan yang pertama, di minggu yang kedua, di tahun yang baru, punya resolusi yang baru. Amin. Saya percaya kita semua punya resolusi, punya target ke depan. Ya, ada dua hal. Yang pertama, ubahlah fokus perhatian kita. Berhentilah melihat ke belakang dan mulailah untuk melihat jauh ke depan. Firman Tuhan dikatakan jangan mengingat-ingat yang sudah berlalu, yang berbakalan itu, yang paling jauh. Jangan bawa ke tahun ini lagi, jangan bawa tahun ini lagi. Saya punya pengalaman. Masalah itu ada ketika kita mengungkit yang satu detik yang sudah berlalu, masalah yang satu detik yang baru berlalu. Paham ya? Pertengkaran itu ada, masalah itu ada ketika kita mengungkit masalah yang satu menit yang baru berlalu. Itu yang satu menit itu yang baru berlalu, kita ungkit ke menit yang kedua. Itu masalah besar. Firman Tuhan mengatakan jangan mengingat ingatlah kebaikan, ingatlah manis-manisnya dengan bersama dengan Tuhan. Ingatlah pengalaman indah bersama dengan Tuhan yang akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Jangan ingat ketika Tuhan begini-begini, jangan ingat ketika Tuhan begini-begini. Ingatlah kalau lagu tadi. Lagu tadi sangat luar biasa loh Pak. Saya puji-puji Bapak loh Pak. Lagunya bagus soalnya. Allah mengalirkan kesembuhan. Sama dengan itu. Jangan ingat lagi. Yang kedua, tidak membiarkan diri diam dalam kenangan kegelapan atau kenangan pahit di masa lalu. Jangan berdiam diri terus di situ. Keluarlah dari hal itu. Keluar dulu, keluar. Jangan di situ-situ terus, keluar. Jangan keluar, jangan di situ terus dalam masalah, terus tambah lagi, enggak beranjak dari situ. Jangan biarkan diri kita, diri saya, Bapak Ibu berdiam di dalam kegelapan, berdiam di dalam keegoisan, berdiam di dalam keserakahan, mungkin berdiam di dalam segala yang buruk.
tapi berencanalah supaya bisa hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir kita wajib buka bersama-sama ini. Yang terakhir kita buka Efesus pasal yang keempat, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat, boleh perhatikan Alkitabnya, saya akan baca untuk kita semua. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi sekarang tugas kita hanya satu. Ingat, firman Tuhan jangan mengingat yang dahulu, tapi kenakanlah manusia baru. Amin. Manusia lama yang kita tinggalkan, kenakan manusia baru. Siapa mengenakan manusia baru? Manusia baru itu bukan harus ganti manusianya, heboh. Artinya hidup kita ini kita kenakan yang baru, artinya lembaran yang baru, yang lembaran yang sudah tercoret-coret itu ditinggalkan, buka lembaran baru bersama dengan keluarga, lembaran baru bersama dengan Tuhan, lembaran baru bersama dengan jemaat semua. Amin. Iya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sangat singkat untuk hari ini, bahwasanya hanya satu ayat, tapi kita boleh renungkan, nanti di rumah boleh direnungkan kembali. Apa sih maksud firman Tuhan pada hari ini? Kenapa Tuhan tidak mau kita mengingat masa-masa lalu? Kenapa Tuhan tidak mau mengingat masa-masa purba lama? Apa maksud Tuhan? Nanti kaitkan dengan kedatangan Tuhan. Masa lalu dengan kedatangan Tuhan. Kenapa Tuhan datang? Supaya memusnahkan masa lalu, supaya memusnahkan yang dulu. Sekarang kita menggunakan manusia. Puji Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa jangan ingat lagi hal-hal yang dahulu, seperti halnya yang zaman purbakala, yang menuntut kami ya Tuhan untuk kami boleh hidup baru bersama dengan Tuhan, yang akan menanggalkan hidup lama kami, yang akan menanggalkan keegoisan kami ya Tuhan, yang akan menanggalkan kemalasan kami kepada Tuhan, yang akan menanggalkan semua hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, dengan di tahun yang baru kami punya resolusi yang baru untuk kami boleh hidup baru bersama dengan Tuhan. Kami menjalankan manusia baru kami ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya Roh Kudus mengalir bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh mereka mengerti karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.